Nggak, orang Jerman tuh nggak perlu orang yang nggak ada tekad, nggak ada usaha. Menu-menuhin Jerman. Semoga ya nggak gede. Kalau orang Jerman realistis, kalian mau jadi apa di sana? Kalau neto tahun pertama kemarin 722, ini 823. Enak kan liburan di Indonesia, pulang-pulang jadi naik, makanya kerja di Jerman. Halo kawan YIJ, aku Anes. Di segmen YIJ ada tamu, kita kedatangan Anes. Anes adalah alumni magang YIJ yang sekarang menjalani Ausbildung di Jerman di salah satu perusahaan terbesar di dunia yang bergerak di industri teknik kimia. Semangat Anes untuk terus mencoba dan selalu memiliki rencana ke depan patut ditiru kawan YIJ yang ingin membangun masa depan di Jerman. Anes akan membagikan tips dan trik dan sudut pandangnya ketika menjalani kehidupan di Jerman. Kata Anes, Jerman bukanlah tempat untuk bersantai. Wah, gimana tuh ya maksudnya? Yuk, langsung aja kita simak. Ya, halo teman-teman. Aku Anes. Ya. Aku 25 tahun, asalku Jogja. Aku sekarang lagi Ausbildung sebagai lab laborantin. Bulan Agustus kemarin baru masuk ke Spittelea. Dan aku tinggalnya di Aschaffenburg, itu gak jauh dari Frankfurt. Ja, also falls ihr Fragen habt oder so, könnt ihr vielleicht einfach fragen oder erzählen oder ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Ayo, pancing. Ya, yang lainnya. lab laboranting. Itu kerjanya sebagai dia sebagai chemie laborantin, aber dia lebih spesifis. Atau tahu lak nggak? Apa itu lak? Lak itu cat, jadi cat dinding, cat auto, semua tentang cat. Jadi bahasa Inggrisnya coating, kalau ada yang tahu itu. Jadi kita nanti formulirun resepnya, terus nanti ada cheminya, pokoknya kayak apa sih bahasa ini apa laborator chemi laborator ya pokoknya itu yang tentang kimia, tapi dia lebih spesifis ke lab gitu. Jadi aku oper itu berangkat itu bulan Juni, tahunnya lupa, 2018 kalau 2018. Iya. Terus jadi aku tuh oper di sana itu nggak langsung masuk VHS. Jadi aku masuk VHS itu aku masuk B1 atau B1 gitu. Jadi aku memang ngulang karena kan aku punya sertifikatnya kan sesuai. Nah, terus jadi aku itu aku berangkat itu Juni, oper itu Juni, aku bisa mulai VHS itu di September. Nah, kalau aku mulai kursus bahasa B1 atau B1 di VHS itu aku nggak bisa langsung ambil sertifikat bahasa. Nggak bisa langsung ambil ujian sertifikat bahasa. Nah, tapi kan di sini aku tuh tipe orang yang aku udah bilang dari awal, aku tuh sebelum pas di Indo, aku bilang setelah oper aku pengen langsung Ausbildung. Pokoknya setelah oper aku pengen langsung Ausbildung, aku nggak mau FSJ. Bidangnya apa belum tahu. Jadi sesampai di Jerman aku cari. Jadi tips dari aku buat yang oper itu jangan leha-leha. Jadi gaji aku selama oper itu habis buat interview ke sana kemari. Jadi kalau kalian misalkan traveling itu nggak apa-apa, tapi itu bukan prioritas utama teman-teman. Karena kebanyakan dari teman-teman aku yang oper itu mereka travelingnya di dulu ini,
Ya, oke, aku masih di Jerman. Hai teman-teman, seneng-seneng kesana kemari buat instastory ya kan. Tapi pas ujung-ujungnya, pas visa mau habis, mereka bingung nih, kelabakan gitu. Aku mau Ausbildung apa ya ini? Gitu. Siapa yang tahu? Kalian yang tahu kan? Mereka kelabakan, akhirnya ujung-ujungnya FSJ. Walaupun mereka sebenarnya pengen Ausbildung, cuman nggak ada usahanya karena yang ada ya itu, yang gampang ya itu. Atau enggak Ausbildung yang ada banyak lowongannya, contohnya Freiburg, Altenheim, atau di Krankenhaus. Ya, bukannya itu nggak bagus. Kalau kalian kalau itu passion kalian ya nggak apa-apa, go for it gitu. Tapi yang aku sayangkan, kalian pengennya apa, kalian cuma nerima nasib, dan ujung-ujungnya tuh kalian nggak happy sama itu karena kalian bakal nyesel. Visa aku udah mepet, aku belum dapat apa-apa. Akhirnya di situ aku itu tipe orang yang pemikir, overthinking. Jadi kalau aku belum ada plan ke depan, aku itu orangnya nggak bisa tidur gitu. Jadi kepikiran terus. Jadi akhirnya 3 bulan pertama itu aku langsung cari Ausbildung Stelle. Jadi apa yang aku minatin di Atsubio itu banyak banget. Jadi kalau kalian belum tahu minat kalian gimana, cari di Atsubio, cari caranya gimana, apa sih bidang apa aja gitu. Jadi di situ tuh ada frage kayak interview gitu. Nanti kalian akan dijuruskan gitu. Banyak website kayak gitu. Jadi nggak ada alasan buat ya nanti tuh gini. Selama kalian mau, kalian ada usaha, kalian bisa gitu. Kalian bisa hidup di sana. Terus udah aku udah ada list, ada beberapa aku pengen Heiler Green contohnya. Aku saat itu pengen tulis Muskauffrau. Terus aku pengen di Gerberin itu penyamakan kulit tapi auf Deutsch. Terus aku pengen di Kindergarten. Terus aku pengen Laborantin. Ya, jadi banyak banget listnya. Setelah aku dapat list itu, aku cari Ausbildung Stelle, aku bewerben. Memang ada beberapa yang yang mensyaratkan Anerkennung Ijazah. Anerkennung Ijazah, sertifikat bahasa minimal B1. Apa lagi dulu ya? Ada tes online juga gitu. Aku bahkan bilang sama gas muterku, aku pengen langsung Ausbildung gitu. Tapi kan kamu belum ada sertifikat bahasa Anes gitu. Nggak apa-apa, aku pengen nyoba. Ya udah, nanti aku bilang ke agentur au pair kamu, jadi biar kali aja dia bisa bantuin. Dikasih tau lah, Frau Buchner. Terus bukannya dapat solusi, aku malah dimarahin gitu. Anes, kenapa kamu bisa langsung Ausbildung? Kamu tuh baru 3 bulan di Jerman dan kamu baru punya Atzwei gitu. Kamu tuh kalau Ausbildung minimal tuh harus B1. Ya nggak apa-apa, yang penting aku pengen nyoba gitu. Pokoknya kalau aku nggak nyoba, aku nggak tahu nanti kayak gimana gitu. Udah tuh semua di sekelilingku kayak meragukan, tapi aku tetap apply. Jadi ada beberapa yang memang Anerkennung, aku yang Ausbildung Stelle yang membutuhkan Anerkennung itu aku pisahin. Jadi aku Anerkennung, ijazahku selama menunggu itu aku tetap apply. Jadi aku apply-nya itu lewat email. Kenapa? Jadi kalau di Jerman tuh apply itu bisa lewat email, bisa lewat pos. Kenapa aku lewat email apply-nya? Karena kalau lewat pos bayar. Jadi aku tuh tipe orang yang udah masukin aja, apply aja, yang gratis, yang cuman bermodal usaha. Ya, aku apply, dan FSJ juga. Jadi di sana itu tolong harus ada plan A dan plan B. Jadi kalau misalkan nggak ada Ausbildung, aku bisa langsung ambil FSJ. Walaupun aku pengennya Ausbildung gitu kan. Ya, FSJ juga apply, Ausbildung juga apply. Ada beberapa permintaan untuk interview atau Vorstellungsgespräch. Nah,
BASF juga gitu. Jadi BASF itu perusahaan kimia terbesar di dunia. Itu adanya di Jerman. Jadi teman-teman, kalau di sana itu ada banyak banget Ausbildungsbetrieb yang gede, perusahaan yang gede. Tapi gini, aku ini kan di kimia. Orang-orang Jerman juga pengen di kimia dong. Jadi aku sadar diri, aku nggak cuma apply di Ausbildungsbetrieb yang gede, tapi juga yang kecil. Pikiranku dulu itu serahlah itu gede apa kecil, yang penting aku dapat betrip. Dan aku apply di situ juga ada beberapa tawaran. Jadi di BASF itu aku itu dulu tes online gitu, ada tes psikologis, dan aku nggak lolos. Banyak banget, pokoknya aku dulu tuh bisa bewerben tuh sampai 100 lebih, 150, pokoknya sampai aku bikin email khusus buat bewerbung gitu. Udah ada panggilan interview sana sini gitu. Yang Heilertjungflegerin nggak bisa karena ijazahku cuma D3. Jadi dia harus either FSJ 1 tahun atau harus punya abitur. Nah, Heilertjungflegerin, oke, aku sebenarnya udah dapat betripnya, cuman kalau HEP itu dia sekolah sama betrip itu apply-nya sendiri-sendiri. Jadi kamu udah dapat betrip, kamu belum tentu dapat sekolah gitu. Udah, terus interview buat lab laborantin. Lab laborantin itu aku ada panggilan 3 interview, yang 1 tes online, nggak aku jabanin karena aku udah capek dan nggak punya duit juga. Terus yang kedua itu firmaku yang sekarang, yang ketiga itu aku nggak lolos di Vorstellungsgespräch yang kedua. Terus yang Tourismuskopro itu aku delete, aku keluarin dari list karena dia minimal itu harus B2 atau C1. Terus yang kindergarten kerja sebagai erzieherin itu gajinya nggak gede. Karena kan aku juga pikirannya money, uang kan, karena biar bisa ngebantu orang tua juga. Jadi menurut aku erzieherin itu gajinya terlalu kecil dan dia juga harus FSJ 1 tahun. Akhirnya aku jabanin di lab laborantin, akhirnya tembus. Padahal dulu banyak tanya sana sini, ya kamu tuh harus BAS, kamu tuh harus gini, kamu tuh harus gitu. Terus ada list, ada di Jerman tuh ada list bidang-bidang apa aja yang bisa dimasukin Ausländer, dan lab laborantin itu nggak ada di list itu sebenarnya. Jadi sebenarnya secara teori itu memang nggak bisa aku masuk sana, tapi ya itu tadi, coba aja gitu. Selama itu masih gratis, coba aja gitu. Dan akhirnya ya saya di sini. Di Jerman itu nggak bisa buat leha-leha ya teman-teman. Di Jerman itu kalian hidup itu keras. Aku aja masih sering nangis gitu, apalagi kalau udah ujian ulangan gitu. Itu sebenarnya kimia tuh gampang banget, itu tuh SMA gitu. Kayak pH, atom gitu, itu tuh SMA. Tapi yang bikin susah itu karena itu bahasanya mereka, karena kayak misalkan H2O. H2O itu yang air. Kalau di bahasa Jerman nih, H itu Wasserstoff, O itu Sauerstoff. Kan nggak bisa dilogis. Jadi di situ tuh aku sering kebolak-balik dan aku masih struggle gitu. Sampai sekarang masih struggle. Tapi ya itulah Abenteuernya di Jerman. Itulah yang bikin gitu. Kalau udah nerima gaji tuh kayak oke. Berapa nih kalau di spill berarti gitu? Bruto apa neto? Bruto deh.
Jangan lupa dong. Kalau neto tahun pertama kemarin 772. Kalau ya tahun ini ya. Kalau tahun ini 823. Jadi enak kan liburan di Indonesia, pelan-pelan jadi naik ya. Makanya kerja di Jerman. Aku berharap, semoga yang hari ini antusias, semoga yang hari ini mau ada usahanya, semoga hari ini yang ada tekadnya, semoga sukses di Jerman. Amin. Tapi yang nggak ada tekadnya, tapi nggak ada usahanya, semoga yang nggak ke Jerman. Kalau orang Jerman realistis, nggak, orang Jerman tuh nggak perlu orang yang nggak ada tekad, nggak ada usaha, menuhin Jerman. Padahal mau jadi apa di sana? Ya, maaf ya, maaf. Jadi mohon ada usahanya. Intinya itu. Jadi doa aku, harapan aku tadi buat khusus buat orang yang usaha dan ada tekadnya. Aku tunggu di Jerman. Amin.